Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk membuka diskusi ini dengan perkenalan singkat kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Areng Nugraha, dengan nomor induk mahasiswa 1A230075. Yang kedua ada Rifana Fianitika dengan nomor induk mahasiswa 1A230070. Yang ketiga ada Melani Ananda Putri dengan nomor induk mahasiswa 1A230073. Yang terakhir ada Dede Budiman dengan NPM A1A23017. Oke, saya akan mengartikan pengertian pengawasan. Pengawasan adalah proses mengarahkan sekumpulan variabel atau elemen, orang-orang, peralatan, mesin, dan organisasi terhadap pencapaian tujuan atau sarana pengelolaan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis manajemen untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Oleh karena itu, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan apakah segala sesuatunya berjalan sesuai rencana dan tercapainya suatu tujuan organisasi. Selanjutnya ada fungsi pengawasan. Yang pertama ada kontrol kuantitas. Kontrol kuantitas sering digunakan untuk hal-hal yang dapat dihitung atau diukur seperti bahan mentah, produk atau jasa manufaktur, dan dokumen dari berbagai sumber. Yang kedua ada pengendalian mutu. Di sisi lain, pengendalian mutu berfungsi sebagai alat manajemen untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu serta mengurangi jumlah produk yang tidak dapat dijual. Yang selanjutnya tujuan pengawasan. Tujuan pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau potensi penyelewengan, baik dalam anggaran budgeting, proses, maupun wewenang. Dan yang selanjutnya adalah jenis pengawasan. Jenis pengawasan terdiri dari 3, yaitu pengawasan inter, pengawasan melekat, dan pengawasan berkala. Pengawasan inter adalah pengawasan di lingkungan peradilan itu sendiri, yang mencakup 2 jenis pengawasan, yaitu pengawasan tambahan, pengawasan harian atau berkala. Pengawasan melekat. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus oleh atasan. Yang ketiga, pengawasan berkala. Pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Dewan Pengawasan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tingkat Pertama. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pengawasan. Yang pertama ada pengendalian awal atau pengendalian feed forward atau pengendalian kemudi. Dirancang untuk memprediksi simpangan baku dan memperbaikinya sebelum aktivitas selesai. Yang kedua ada konkurensi kontrol, yaitu monitoring iya atau tidak, di mana aspek suatu prosedur harus memenuhi persyaratan tertentu. Yang ketiga ada pengendalian umpan balik atau feedback control, pengendalian perilaku masa lalu, yaitu pengukuran hasil kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu metode pengawasan. Yang pertama ada observasi langsung. Manajer atau supervisor dapat mengamati secara langsung aktivitas kerja dan perilaku karyawan di lapangan untuk mengevaluasi kinerja. Yang kedua, rapat berkala. Rapat berkala antara manajer dan bawahan dapat digunakan untuk membahas kemajuan, permasalahan, dan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, pengukuran kinerja. Penggunaan indikator kinerja atau Key Performance Indicator KPI untuk mengukur pencapaian tujuan dan kinerja secara keseluruhan. Yang keempat ada pemantauan sistem informasi. Sistem informasi manajemen dapat menyediakan data dan laporan kinerja organisasi untuk mendukung pemantauan. Yang kelima atau yang terakhir adalah penilaian kinerja karyawan. Menilai kinerja individu dan memberikan masukan yang membangun melalui proses penilaian karyawan. Oke, presentasi dari kelompok kami cukup segitu. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kata atau apapun itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.